Halo semua, kembali lagi di channel ini. Dunia internasional kembali digegerkan dengan pernyataan Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu. Dalam sebuah wawancara, Netanyahu secara terang-terangan mengaku sedang menjalankan misi bersejarah dan spiritual untuk mewujudkan visi Israel Raya. Apa maksudnya? Visi ini bukan hanya soal Palestina, tapi juga mencakup wilayah Yordania, Lebanon, Suriah, bahkan Mesir. Mari kita bahas secara mendalam dalam video kali ini. Istilah Israel Raya atau Greater Israel bukan hal baru. Konsep ini pertama kali mencuat setelah Perang 6 Hari tahun 1967, ketika Israel berhasil menduduki Yerusalem Timur, tepi barat, jalur Gaza, semenanjung Sinai Mesir, dan dataran tinggi Golan Suriah. Sejak saat itu, kelompok ultranasionalis Israel mempopulerkan ide bahwa tanah Israel sejati mencakup wilayah jauh lebih luas dari perbatasan saat ini. Secara ideologis, mereka mengklaim tanah yang dijanjikan Tuhan bagi bangsa Yahudi mencakup sebagian Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah, Mesir, bahkan sebagian Irak dan Arab Saudi. Dalam wawancara dengan saluran Israel I-24, Netanyahu ditunjukkan sebuah peta tanah yang dijanjikan. Ketika ditanya apakah ia merasa terhubung dengan visi Israel Raya, Netanyahu menjawab, "Saya berada dalam misi lintas generasi, sebuah misi bersejarah dan spiritual." Artinya, Netanyahu mengakui dirinya bukan sekadar menjalankan politik biasa, tapi sebuah agenda jangka panjang yang ia yakini sebagai takdir bangsa Yahudi. Pernyataan ini langsung memicu kecaman keras, terutama dari dunia Arab dan kelompok pro-Palestina. Menariknya, ide ini tidak hanya muncul dari Netanyahu. Pada Januari lalu, Kementerian Luar Negeri Israel sempat mempublikasikan peta kuno yang menggambarkan wilayah Israel ribuan tahun lalu. Peta itu memperlihatkan Israel mencakup wilayah Palestina, sebagian Yordania, Lebanon, Suriah, dan Mesir. Publik menilai publikasi ini bukan sekadar nostalgia sejarah, melainkan bagian dari narasi ekspansionis yang sedang dipoles pemerintah Israel. Bukan hanya Netanyahu, beberapa menterinya juga mendukung gagasan ini. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, misalnya, terekam dalam sebuah dokumenter mengatakan bahwa masa depan Yerusalem adalah berkembang hingga Damaskus. Smotrich bahkan pernah berbicara di Paris dengan podium yang dihiasi peta Israel mencakup sebagian besar Yordania, sambil menyatakan tidak ada yang namanya bangsa Palestina. Pernyataan-pernyataan ini menegaskan bahwa ide Israel Raya bukan sekadar fantasi, tapi visi politik yang dipegang sebagian elit Israel. Jika visi ini dijalankan, artinya Israel secara terbuka berencana mencaplok wilayah 5 negara sekaligus: Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah, dan Mesir. Dampaknya jelas akan mengguncang Timur Tengah. Negara-negara Arab bisa merasa terancam eksistensinya. Selain itu, langkah ini bisa memicu perang regional yang jauh lebih besar dari konflik Gaza saat ini. Hamas, kelompok perlawanan Palestina, langsung mengecam keras pernyataan Netanyahu. Mereka menyebut visi Israel Raya sebagai agenda kriminal dan ekstremis yang membahayakan tidak hanya Palestina, tapi juga seluruh negara tetangga Israel. Hamas menyerukan negara-negara Arab agar mengambil langkah tegas, termasuk memutus hubungan diplomatik, menghentikan normalisasi, dan bersatu melawan ekspansionisme Israel. Mereka juga mendesak komunitas internasional agar tidak tinggal diam melihat ambisi Netanyahu ini. Pertanyaannya, mengapa Netanyahu justru menggaungkan ide ini sekarang? Ada 2 kemungkinan. Pertama, untuk menguatkan basis politiknya di dalam negeri, terutama dari kalangan ultranasionalis dan religius. Kedua, untuk menjustifikasi operasi militer baru di Gaza dengan membungkusnya sebagai bagian dari misi besar Israel Raya.
Dengan kata lain, visi ekspansionis ini bisa jadi strategi Netanyahu untuk bertahan di tengah tekanan politik dan kecaman global. Pernyataan Netanyahu soal Israel Raya jelas menambah panas situasi di Timur Tengah. Jika ide ini benar-benar dijalankan, bukan hanya Palestina yang terancam, tetapi stabilitas kawasan dan bahkan dunia internasional. Kini bola ada di tangan negara-negara Arab dan komunitas global. Apakah mereka akan membiarkan ambisi ini berjalan atau justru bersatu menghentikannya? Itulah pembahasan kita tentang visi Israel Raya ala Netanyahu. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini sekadar retorika politik atau benar-benar rencana jangka panjang Israel? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update terbaru tentang politik internasional dan konflik global. Sampai jumpa di video berikutnya.